Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Faqala Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bi muradih. Shaimin was shaimat rahimakumullah. Setelah kita sukses menggapai kesolihan individual, kesolihan sosial, maka salah satu harapan kita di akhirat kelak, kita menginginkan menjadi penduduk surganya Allah. Walaupun kalau kita sadari bahwa sebetulnya kita tidak layak menjadi penduduk surganya Allah, tapi kita juga tidak sanggup untuk masuk nerakanya Allah. Sebagaimana sebuah syair yang disampaikan oleh seorang wanita sufi, orang wanita ahli sufi bernama Siti Robiah Adawiyah. Beliau mengatakan lewat syairnya, ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Walaupun demikian, kita berharap tentunya untuk bisa diakui oleh Allah sebagai hamba-hamba yang layak masuk surganya Allah. Pada pembicaraan yang ketiga ini dalam tema Islam rahmatan lil alamin, kita akan membicarakan tentang generasi surgawi. Untuk membahas judul ini, kita akan mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang terdapat pada surah Ali Imran ayat ke-133 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bi muradih. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Hendaknya kamu sekalian bersegera untuk menggapai maghfirah dari Tuhanmu. Wa jannatin, dan juga hendaknya bersegera melakukan amaliyah yang akan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah. Arduhas samawati wal ardh, yang surga itu luasnya lebih luas daripada bumi dan langit. Uiddat lil muttaqin, surga itu dikhususkan secara eksklusif bagi orang-orang yang muttaqi.
Siapakah orang yang muttaqin, yang berhak masuk surga itu? Nah, inilah yang akan kita bahas, generasi yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dalam ayat ini ada 3 kelompok orang yang akan menjadi penduduk surganya Allah atau generasi surgawi. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Generasi surgawi adalah orang-orang yang mau dan dengan senang hati menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Apalagi sekarang pada bulan Ramadan ini bertepatan juga dengan kondisi pandemik COVID-19, tentunya sebagian banyak orang mendapat masalah dalam hal ekonomi. Maka dalam kondisi seperti ini kita masih mau dan mampu untuk berinfak di jalan Allah, maka itu salah satu kriteria orang yang akan menjadi penduduk surganya Allah. Generasi surgawi yang pertama adalah orang yang berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, besar maupun kecil. Karena dengan berinfak di jalan Allah itu akan menyelamatkan kita dari nerakanya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqun nar walau bisyikki tamratin." Hendaklah kamu menjaga diri kamu dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Jadi artinya kita berinfak di jalan Allah tidak harus dengan yang besar, tapi sesuai dengan kemampuan kita, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit seperti sekarang ini. Generasi surgawi yang kedua adalah wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika dia bernafsu. Sebab apabila nafsu kita ikuti, maka ujungnya akan berakhir dengan penyesalan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Man qadomal ghaido fahuwa yaqdiru ala infadihi mala Allahu qalbahu amnan wa imanan." Barang siapa yang mampu mengendalikan emosinya padahal dia sanggup untuk melakukannya, maka Allah akan memenuhi hati dia, jiwa orang itu, amnan, pertama akan merasa tenang, rasa aman, wa imanan, dan yang keduanya akan ditambah-tambah keyakinan keimanannya. Jadi oleh karena itu, generasi surgawi yang kedua adalah generasi yang sanggup mengendalikan diri ketika kita dalam emosi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, generasi surgawi menurut Al-Quran surah An-Nahl ayat 134 adalah wal'afina anin nas, orang-orang yang memaafkan sesama manusia, orang yang pemaaf, sebagaimana ini dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sikap pemaafnya itulah banyak orang-orang yang tadinya memusuhi malah mereka mengikuti ajarannya, sehingga mereka menyampaikan 2 kalimat syahadat. Sebagaimana dalam sebuah riwayat ada seseorang yang selalu melempari Rasul, selalu meludahi Rasul berkali-kali. Kemudian suatu saat orang itu sakit, Rasul menanyakan kepada sahabat, "Kemana si fulan yang suka melempar dan meludahi kita?" Kata sahabat, "Menurut informasi ya Rasulullah, dia itu kena penyakit, dia sedang sakit." Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul segera melayat orang itu, dan ternyata orang itu sedang kena sakit panas. Lalu Rasul berdoa kepada Allah. Saat itu juga penyakitnya sembuh. Langsung orang itu menyatakan permohonan maafnya kepada baginda Rasul dan langsung menyampaikan pernyataan masuk Islam dengan melafalkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Jadi 3 kriteria inilah yang insya Allah akan menjadi eh, penyebab atau wasilah kita untuk menjadi generasi-generasi surgawi. Yang pertama, senantiasa berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, senantiasa menjaga hati, menjaga emosi ketika kita mendapatkan sesuatu yang mendorong kita untuk emosi. Dan yang ketiganya, selalu menjadi orang yang pemaaf. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.